Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita di majelis ke-10 di dalam pembahasan dan bacaan kita terhadap kitab Tauhid karya Al-Imam Al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Kita hari ini masih di bab berdakwah ke syahadat la ilaha illallah, mengajak orang untuk masuk ke dalam Islam dan mengucapkan syahadat. Kita sisa satu hadits lagi. Di pertemuan ini insyaallah kita akan selesaikan. Baru kalau masih ada waktu, maka kita langsung masuk di bab berikutnya, yaitu tafsir kalimat syahadat itu sendiri. Kata beliau rahimahullah, walahuma an Sahal ibnu Sa'ad. Dalam riwayat keduanya juga, keduanya maksudnya Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. An Sahal ibnu Sa'ad, dari Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaybar, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda pada hari Khaybar, yaitu hari yang mana kaum muslimin akan menyerang daerah Khaybar yang dihuni oleh orang-orang Yahudi. Iya, dihuni oleh orang-orang Yahudi. Sebelum pengutusan, Nabi berkata kepada mereka sehari sebelumnya, la u'tiyanna rayata godan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluh wa yaftahullahu ala yadayhi. Sungguh besok saya akan memberikan bendera. Kan kebiasaan Nabi, jika mengutus pasukan maka akan menunjuk pimpinan dari pasukan itu jika Nabi tidak pergi. Nabi berkata, sungguh besok saya akan memberikan ar-rayah, yaitu bendera kaum muslimin, kepada seorang lelaki yang mencintai Allah dan Rasulnya. Ini sifatnya ini. Ini yang membuat nanti orang menanti siapakah itu orang. Sifatnya orang yang saya akan beri bendera besok, dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintainya dan Rasulnya juga mencintainya. Ini yang masalah yang kedua ini. Semua kita tentunya cinta kepada Allah, tapi apakah cinta kita ini akan dibalas oleh Allah dengan cintanya atau tidak? Maka tidak ada yang tahu. Itu rahasianya Allah. Tapi di sini wahyu. Ini berita dari Allah, berita besar di kalangan para sahabat, sehingga mereka nanti tidak ada yang bisa tidur memikirkan siapa ini lelaki yang cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Ini wali Allah. Inilah dikatakan wali, cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintainya, Rasulnya mencintainya. Berita berikutnya, yaftahullahu ala yadai. Allah akan menaklukkan penduduk Khaybar
lewat tangannya. Artinya Nabi sudah umumkan duluan kita akan menang. Lewat kepemimpinan orang itu. Ketika mendengarkan ini, Nabi tidak memberitakan siapa. Karena Nabi bilang besok. Maka fabatan nasu yadukuna lailatahum. Para sahabat bermalam. Di malam hari itu, yadukuna lailatahum. Mereka memperbincangkan malam-malam itu adalah mereka bukan malah tidur, tapi mereka memperbincangkan siapa itu. Ayyuhum yu'toha, siapa di antara mereka ini yang akan Rasulullah berikan kepadanya bendera. Masalahnya bukan bendera ini, masalahnya ada tazkiyah. Ada berita gembira bahwa orang itu mencintai Allah dan Rasulnya. Tentunya semua sahabat mencintai Allah dan Rasulnya. Yang kedua ini, Allah dan Rasulnya mencintainya. Tentunya ini tidak bisa ditahu. Karena tidak bisa dengan pengakuan dari manusia. Harus memang ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Falamma asbahu, tatkala mereka masuk di waktu subuh, godau ala Rasulillah, mereka langsung datang berpagi-pagi kepada Rasulullah. Penasaran semuanya, satu malam penuh mereka penasaran. Langsung mereka datang kepada Rasulullah di waktu paginya. Kata Sahal ibn Sa'ad, kulluhum yarju ayyutoha, semua mereka ingin diberikan. Karena keutamaannya kita ini dicinta oleh Allah. Semua mereka berharap untuk diberikan. Bahkan dalam riwayat panjangnya, Umar ibn Khattab dia berkata, saya tidak pernah mengharapkan menjadi pemimpin kecuali di malam hari itu. Karena ini masalah besar, tanda dan ciri kalau dia adalah merupakan wali Allah. Bayangkan kalau dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulnya. Sampai Umar berharap. Tidak pernah beliau berharap untuk memimpin kecuali pada malam hari itu. Maka mereka semua berkumpul. Ingin mendengarkan dan bahkan ingin Rasul berikan kepada mereka bendera itu. Karena masalahnya juga sudah dipastikan menang. Tidak akan kalah. Qala, Nabi berkata, ketika di kumpulan sudah banyak itu. Aina Ali bin Abi Thalib. Nabi berkata, mana Ali bin Abi Thalib? Wa huwa yashtafakila, huwa yashtaki ainai. Maka dikatakan kepada Nabi, sedang sakit mata. Kebetulan Ali tidak ikut. Tidak ikut berkumpul karena sakit matanya. Iya. Fa'arsalu ilaih fa'utiyabih. Maka Nabi mengutus mereka kepadanya untuk memanggilnya. Iya. Mengutus sahabat untuk memanggilnya. Maka dia pun datang. Dalam keadaan mata beliau buta. Sakit mata. Fabasa kopi ainai, maka Nabi pun meludah kepada kedua matanya. Dan jangan samakan nanti ada yang sakit mata kita ludai. Ini karena ludahnya Nabi berberkah. Ludahnya Nabi berberkah. Kalau ludah tak, berkara matanya orang nanti. Jadi jangan samakan. Kan di sana kadang ada orang awam, kalau ada orang sakit matanya dia masukkan jempolnya. Saya pernah lihat begitu. Masukkan jempolnya dalam mulutnya dan dia lapkan matanya. Dengan dalil hadits ini. Kesalahan pertama, samakan ludah dia dengan Nabi. Nabi ludahnya, Nabi itu berberkah jasadnya. Badannya Nabi berberkah. Iya. Kita tidak boleh samakan itu. Jadi jangan samakan. Kalau sakit mata tak jangan suruh ludah orang soleh. Tidak perlu pergi ke dokter. Karena tidak ada dalil kalau itu berberkah. Tapi sebagai faedah, kenapa orang ada yang melakukan itu? Ini dalilnya.
bahwa Nabi pernah mengobati matanya Ali dengan ludah. Dan sembuh. Tentunya biidznillah. Cuman bukan hanya dengan ludahnya. Wada'alahu. Ini sebenarnya tambahannya. Dan Nabi mendoakannya. Jadi bukan hanya sekedar ludah. Tapi Nabi mendoakannya. Jadi itu hanya sebab kemudian yang menyembuhkannya Allah. Karena Nabi berdoa kepada Allah untuk menyembuhkan matanya. Untuk menyembuhkan matanya. Fabaro'a ka'allam yakun bihi waj'un. Masya Allah. Dia pun sembuh seketika seakan-akan tidak ada sakitnya sebelumnya. Langsung. Ini berkahnya dan terjawabnya doanya Nabi kita. Fa'atoha royah. Setelah Ali sembuh langsung di tempat, Nabi berikan kepadanya bendera sebagai pemimpin pasukan di perang Khaybar melawan orang Yahudi. Faqala, setelah Nabi memberikannya bendera, berangkat ini singkat cerita. Ya karena Ali ini tidak bawa apa-apa karena dipanggil saksi mata. Singkat cerita, Nabi berpesan kepadanya. Ini menjadi pendalilan kita nanti ini. Umfut ala risik hatta tanzila bisahatihim. Kamu berpelan-pelanlah, berlemah lembutlah hingga kamu turun di daerah mereka. Kalau kamu sudah sampai di sana, jangan langsung serang. Walaupun dia ini orang kafir, jangan langsung diserang. Tummad'uhum ilal Islam. Ini dulu, ajak dulu mereka ke Islam. Kita pasti menang ini kalau kita ini kalau ada berita pasti menang, langsung kita serang ini. Tapi Nabi bilang, kamu pelan-pelan, hati-hati. Kalau kamu sudah sampai ke daerah mereka, ajak mereka ke Islam. Ini dia. Ini titik poin pendalilannya Syekh. Berdakwah ke syahadat. Kita ajak orang bersyahadat dulu. Iya, jangan langsung dilaknat. Jangan langsung dicelah. Tapi ajak dulu ke Islam. Ajak dulu ke Islam. Wa akhbirhum. Kabarkan kepada mereka, kata Nabi. Bima yajibu alaihim min haqillahi ta'ala fih. Kabarkan kepada mereka dengan apa yang wajib atas mereka dari hak Allah. Kan ada hak Allah. Sudah lewat bersama kita. Di hadits Mu'adz bin Jabal. Waktu Nabi memboncengnya. Nabi bertanya kepada Mu'adz. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah alal ibad. Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa haknya Allah kepada hamba? Mu'adz bilang Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang tahu itu. Maka kata Nabi, haqqullahi alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'ah. Haknya Allah terhadap hambanya, mereka menyembah Allah, tidak menduakannya dengan sesuatu apapun. Jadi kata Nabi kepada Ali, kabarkan kepada mereka apa yang wajib mereka tunaikan dari hak Allah. Jadi kasih tahu dulu. Ini namanya penegakan hujjah. Tegakkan dulu hujjah. Jangan langsung bilang, kafir, perang. Tegakkan dulu hujjah. Sampaikan dulu. Apa hak Allah yang wajib mereka penuhi. Kenapa? Karena kalau kita perang dia meninggal. Kan meninggal di atas kekafiran. Kan begitu. Kita ya tentunya telah menegakkan kalimat Allah. Cuman ada keutamaan lain. Kalau seandainya dia masuk Islam gara-gara kita, ada keutamaan. Makanya kata Nabi, fawallahi, demi Allah. Nabi bersumpah kepada mantunya ini. Orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Fawallahi, demi Allah. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Demi Allah, jika Allah memberikan hidayah
seorang laki-laki karena sebabmu. Kalau ada orang masuk Islam, orang kenal kebaikan, satu orang saja karena sebabmu, maka itu lebih baik bagimu daripada onta merah. Di waktu itu, harta yang paling berharga di tanah Arab adalah onta merah. Satu orang yang dapat hidayah karena sebab kita, gara-gara kita orang itu dapat hidayah, dapat kebaikan, maka itu lebih baik daripada harta yang berharga yang kita miliki. Dan ini mudah semua kita lakukan. Kaya miskin bisa menjadi sebab orang dapat hidayah. Bisa menjadi sebab orang mendapat kebaikan. Satu orang saja dapat melakukan kebaikan gara-gara kita. Apalagi kita di masa sekarang ini. Satu saja kita status. Iya, akhirnya ada orang mendapatkan kebaikan gara-gara status tak. Maka itu lebih baik daripada harta yang kita punya. Sama tadi yang Haji Syam lakukan. Dia umumkan tadi. Gara-gara itu ada yang sumbang sebentar. Dapat pahalanya. Tanpa mengurangi pahala orang yang menyumbang. Dan ini adalah keutamaan bagi orang yang menjadi sebab kebaikan. Makanya kata Nabi SAW kepada kita semuanya, kunu mafatih lil khair. Jadilah kunci kebaikan. Tahu kunci? Sebab pintu itu terbuka. Tidak harus kita yang masuk, tapi jadilah sebab pintu itu terbuka. Kuncinya. Kuncinya. Kalau ada orang yang masuk, maka kita dapat pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang masuk itu. Dan kalau ada orang dapat hidayah karena kita, maka kita akan mendapatkan kebaikan lebih baik daripada onta merah. Ini utamanya kita mengajak orang kepada kebaikan. Apalagi mengajak orang kepada Islam. Mengajak orang kepada Al-Quran, hadits. Ya, ini adalah hal yang sangat utama. Yang jelas kata Nabi, Ad-dal alal khairi kafa'ilih. Orang yang menunjuki orang lain kepada kebaikan, maka dia seperti pelakunya. Walaupun dia tidak melakukan. Dia tidak lakukan itu, tapi dia kasih tahu orang, akhirnya orang itu lakukan. Maka dia dapat pahala seperti orang itu. Tanpa mengurangi pahalanya. Tanpa mengurangi pahalanya. Kalau dalam masalah ini, sangat banyak dalil. Iya, cuman kita ini fokus kepada pembahasan bahwa kita harus mengajak orang lain kepada Islam. Iya, mengajak orang lain kepada syahadat. La ilaha illallah. Mengajak orang lain untuk bertauhid. Jangan berhenti di kita. Jangan berhenti di kita. Iya, makanya di Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan setelah kita berilmu tentang Islam, maka kita diperintahkan untuk mengajak orang dengan hikmah dan nasihat yang mendalam. Ud'u ila sabili rabbika bil mau'izatil hasanah bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatihi ahsan. Ajak orang ke jalan Tuhanmu. Ajak orang ke jalan Rabbmu, ke penciptanya, pengaturnya. Ajak orang ke situ. Ya, bil hikmah itu yang pertama. Dengan hikmah. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Wal mau'izatil hasanah kedua, dengan nasihat yang mendalam. Nasihat yang baik. Iya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau memang harus didebati, debati mereka dengan cara yang terbaik. Itu kata Allah. Iya. Dengan ilmu. Dengan ilmu. Kita sudah baca ayat sebelumnya. Kul hadhi sabili ad'u ilallahi ala basirah. Katakan wahai Muhammad, dakwakan, serukan, ini jalanku. Saya mengajak orang kepada Allah
di atas ilmu. Jadi harus di atas ilmu. Ini hadits terakhir yang beliau bawakan terkait dengan mendakwakan orang kepada Islam. Agama yang sudah kita ambil di kitab sebelumnya, Fadlul Islam, agama yang sangat utama, yang tidak ada agama yang melebihi keutamaannya. Tidak ada agama yang melebihi keutamaannya. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau menjelaskan faedah hadits ini ada 6 faedahnya. Pertama, fadilatun dhahiratun li Ali bin Abi Thalib. Keutamaan yang sangat nampak terhadap Ali bin Abi Thalib. Bahwa dia adalah seorang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wa syahadatum minar Rasul. Dan persaksian dari Rasul. Lahu terhadap beliau. Bimualatihi lillahi wali rasulih. Akan kecintaannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa imanihi dhahiran wa batina. Dan keimanannya secara dhahir dan batin. Itu faedah pertama. Faedah kedua, itsbatu annallaha yuhibbu awliya'ah. Di hadits ini terdapat penetapan bahwa ternyata Allah itu mencintai para walinya. Para walinya. Mahabbatan taliku bijalali. Kecintaan tentunya yang sepantasnya dan sesuai dengan keagungan Allah. Jangan pernah samakan cintanya Allah dengan kita. Kecintaan yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya Allah. Kasairi sifatihil muqaddasatil karimah. Seperti seluruh sifat-sifat Allah yang suci dan mulia. Ketiga, hirsus sahaba alal khair. Semangatnya generasi awal terhadap kebaikan. Bayangkan, mereka baru dikabarkan begitu. Sudah dia bicarakan malamnya. Siapa? Terus subuh langsung ke sana. Semangatnya itu. Semangatnya generasi pertama dalam kebaikan. Watasabukuhum ilal amali solihah. Dan saling berlomba-lombanya mereka dalam beramal soleh. Berlomba-lomba mereka ke Nabi. Siapa yang akan diberikan besok? Iya, ini sahabat. Mereka berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Dan ini tentunya mereka mengamalkan ayat. Ya, kita pahami bersama. Kita memang diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah dalam kebaikan. Bahkan Allah juga berfirman, wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegeralah. Walaupun tidak ada orang yang berlomba dengan kita, bersegeralah kepada pengampunan Rabbmu dan surga. Diperintahkan begitu. Nabi juga begitu. Badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah untuk melakukan amalan sebelum datang banyaknya ujian. Kita tidak tahu. Sekarang kita bisa melakukan. Besok kita tidak tahu. Bisa atau tidak. Ya. Kata Nabi, la tumhil. Jangan diundur. Jangan diundur. Jangan diakhirkan. Iya. Jangan diakhirkan. Ini dulu generasi awal. Dan kita kalau mau mendapatkan keutamaan seperti mereka, maka harus seperti mereka lah yang kita lakukan. Harus bersemangat dalam kebaikan dan berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidak boleh kita malas. Tidak boleh kita bermalas-malas. Makanya kata Nabi dalam hadits Abu Hurairah, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jiz. Bersemangatlah kamu terhadap apa yang bermanfaat untukmu. Yang bermanfaat untukmu. Semangat. Nabi itu, Masya Allah, beliau kalau jalan seperti berlari kecil. Menunjukkan semangat. Iya. Semangatnya. Itu Nabi. Iya. Belum pernah sholat asar. Ada yang belum bagi potongan-potongan emas yang diberikan kepadanya.
Habis salam langsung dia langkai orang pergi ke kamarnya. Orang-orang kaget. Ada apa yang terjadi? Nabi kembali. Baru dia kasih tahu. Saya tadi di sholat kepikiran bahwa ada ternyata potongan emas saya belum bagikan. Maka saya langsung pergi dan mengambilnya. Dan membagikannya. Tidak, dia belum tunda. Saat belum potong kambing. Belum wakilkan kepada istrinya Aisyah untuk bagi. Belum masuk ke rumah tanya Aisyah. Gimana, apa kamu sudah bagi semuanya? Sudah. Tidak ada yang tersisa kecuali pahanya. Maka kata Nabi, semuanya tersisa kecuali paha. Kan menurut Aisyah adalah semua sudah dibagi kecuali paha. Berarti yang tersisa untuk Nabi makan adalah paha, karena Nabi suka makan paha kambing. Iya. Makanya orang Yahudi yang tahu kesukaan Nabi itu, dia hadiahkan Nabi paha kambing yang sudah diracun. Yang dengannya juga nanti menjadi sebab Nabi sakit dan meninggal dengannya. Itu sebabnya. Iya. Karena Nabi suka paha kambing, sehingga istrinya menyimpankannya. Dia potong kambing, dibagikan semuanya kecuali paha kesukaan Nabi. Maka belum bertanya kepada istrinya tentang yang dibagi tadi, Aisyah bilang semuanya telah terbagi, hanya tersisa paha. Kata Nabi, semuanya tersisa kecuali paha. Artinya harus bagi semua saja supaya tersisa semuanya. Lihat semangatnya terhadap kebaikan. Semangatnya terhadap kebaikan. Itu Nabi SAW. Iya, semangatnya mereka. Inilah para sahabat. Makanya, ya karena semangat dan kejujuran hati mereka dalam berlomba dalam kebaikan, kepada kebaikan, kita ini walaupun berinfak segunung Uhud, itu tidak bisa menyaingi satu mudnya sahabat. Satu telapak tangannya. Karena beda hati tak. Beda hati dalam mengamalkan. Jadi perbedaan kita dan mereka adalah hati ketika beramal. Iya. Watarjuna minallahi ma la yarjun. Mereka, kalian mengharap kepada Allah, kata Allah ini kepada sahabat. Kalian mengharap kepada Allah apa yang mereka tidak harapkan. Jadi beda harapan tak. Beda harapan tak. Karena kadang iya, kita ini bersedekah karena ada yang mengatakan kalau kamu bersedekah kamu akan kaya. Jadi memang kita bersedekah kadang mengharapkan supaya kaya. Sehingga beda. Sahabat bersedekah tidak takut miskin. Dan tidak harap kaya. Iya. Tidak harap kaya. Bahkan Abdurrahman ibn Auf, orang yang paling banyak sedekahnya dan kaya. Dia sedekahkan semua hartanya karena takut kaya. Tapi ini kan takdir. Dia tetap kaya. Dia sembarang dihabiskan uangnya supaya miskin. Waktu orang-orang Madinah kesusahan, banyak yang menjual rumahnya dengan jual murah. Abdurrahman bin Auf karena banyak hartanya, dia beli saja. Dia beli saja, ya, dengan mahal. Ternyata naik lagi harga, orang beli lagi mahal. Bahkan disebutkan dalam sejarahnya, dia pernah di masa sahabat, kurma gagal panen semuanya. Panen tapi jelek. Panen tapi jelek hasilnya. Akhirnya dijual murah. Dia beli semua, mau habiskan hartanya. Dia beli untuk membantu teman-temannya, sahabat. Orang-orang yang sudah lama, apalagi kurma, prosesnya lama. Harus dikawinkan, susah. Iya, lama lagi baru berbuah. Dia beli saja yang rusak. Ternyata setelah itu dia beli semuanya dengan tujuan hanya menjaga teman-temannya supaya tidak rugi. Kalau dia buang kan tidak masalah. Tidak masalah. Ternyata ada orang setelah itu terjadi wabah di sebuah daerah mengharuskan obatnya adalah kurma busuk. Kaya lagi. Ini karena harapannya beda. Beda harapan tak. Kita bersedekah karena mau kaya. Mereka bersedekah mau miskin. Mau meninggalkan semuanya
Iya, karena Allah. Ini bedanya, makanya tidak bisa dibandingkan. Tapi kita bisa mencontoh semangatnya. Kata Nabi, qaribu, dekati saja, kalau tidak bisa. Iya. Ini faedah dari hadits ini, yang kata Syekh Shalih Al-Fauzan sebagai faedah ketiga. Yang keempat, masyru'iyatul adab indal qital. Disyariatkannya beradab ketika perang. Watarkut toish, meninggalkan yang namanya tergesa-gesa, semangat membara tapi tidak teratur. Pokoknya maju saja. Wal aswatul muz'ijah, dan meninggalkan suara-suara yang mengganggu. Iya, ribut-ribut, musuh dari jauh sudah tahu kita. Kata Nabi, pelan-pelan, jangan tergesa-gesa, sampai kamu turun saja di sana. Orang kaget kamu sudah ada di tempatnya. Iya. Allati la hajati ilaiha, yang tidak dibutuhkan kepadanya. Kemudian yang kelima, amrul imam ummalahu birrifqi wal lin min ghairi dha'fin walantiqasi azimatin. Seorang pemimpin ketika mengutus pasukannya, ketika memperkerjakan, bahkan belum bilang ummal, ketika memperkerjakan pekerja, dia perintahkan pekerjanya itu lemah lembut, halus terhadap orang. Iya, belum bilang, bukan lagi pasukan ini, tapi ummal, pekerja. Karena faedahnya umum ini. Setiap pemimpin, maka dia harus berwasiat kepada yang di bawahnya, yang dia pimpin, para pekerjanya, lemah lembut terhadap pelanggan, santun. Iya. Min ghairi dha'af, bukan berarti kita lemah. Walantikos azimah, bukan berarti kita adalah orang yang kurang semangat, bukan, tapi halus. Bedakan lemah lembut sama tidak bersemangat. Tetap bersemangat, cuman lemah lembut kepada orang. Ini pemimpin. Yang terakhir, yang keenam, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dari hadits ini kita dapat faedah wujubud da'wah ilal Islam. Wajibnya kita dakwakan orang kepada Islam. La siyama qabla kita lil kufar, lebih-lebih lagi sebelum kita memerangi orang kafir. Orang kafir saja sebelum kita perangi wajib kita dakwakan pada Islam, apalagi muslim. Tidak wajib kita perangi. Maka kita dakwakan dulu kepada mereka tentang Islam. Ini faedah dari hadits ini, mungkin kita cukupkan saja ya. Supaya bab berikutnya kita masuk saja di pertemuan depan. Pertemuan akan datang insya Allah. Kita cukupkan dulu, kita masuk saja di tanya jawab. Sini ada pertanyaan. Bismillah, ana mau bertanya. Apakah diperbolehkan melakukan transaksi tunai dengan tujuan membeli barang di masjid, namun barangnya diberikan di kemudian hari? Di masjid ya. Dilakukan akad di masjid. Kata Nabi, membeli barang dengan tujuan membeli barang di masjid. Berarti di masjid ya, cuman barangnya nanti katanya. Ya, barangnya diberikan di kemudian hari. Nabi katakan, kalau kamu melihat orang yang melakukan transaksi jual beli di masjid, qala kul la arbahallahu tijaratak. Semoga Allah tidak memberikan keuntungan dalam jual belimu. Ini menunjukkan kata para ulama, ya, haramnya melakukan transaksi jual beli di masjid karena didoakan ketidakberuntungan. Haramnya. Tidak boleh kalau kita di masjid, tidak boleh melakukan transaksi jual beli. Kalau memang ada, kita keluar. Kalau memang mendesak, kita keluar. Kita keluar. Karena masjid tidak dibangun untuk itu. Makanya waktu turun pensyariatan sholat Jumat di Madinah. Karena sholat Jumat itu tidak disyariatkan di Mekah, di Madinah. Baru disyariatkan. Turun ayat
pensyariatan sholat Jumat. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya, apa ayatnya? Idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai. Ini yang menjadi poin saya nih. Yang terakhir. Wahai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati mi yaumil jum'ah. Wahai orang-orang yang beriman, jika dipanggil untuk sholat pada hari Jumat, adzan kedua, kalau dua adzannya itu masjid. Kalau dua kali adzannya maka adzan keduanya. Apabila kalian telah dipanggil adzan untuk Jumat di hari Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kepada panggilan Allah itu. Segera. Terus kata Allah, tinggalkan jual beli. Siapa yang wajib padanya Jumat, kemudian dia bertransaksi jual belinya batal. Yang wajib Jumat ya, kalau perempuan tidak masalah. Karena dia kan tidak wajib Jumat. Ini yang wajib Jumat. Yang wajib Jumat. Nabi, Allah katakan, tinggalkan jual beli. Iya. Baru dipanggil saja, tinggalkan jual beli. Apalagi dilakukan di masjid. Tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Wallahu alam. Bagaimana hukumnya istri yang sedang haid ditalak 3 oleh suaminya? Sedang haid ya, tidak masalah. Sedang haid atau setelah haid yang dia tidak berhubungan padanya. Boleh talak, cuman ini talak 3 maksudnya apa? Langsung 1 kali. Kalau maksudnya 1 kali langsung talak 3, saya talak 3 kamu, itu terhitung 1. Kalau di 1 waktu. Walaupun dia bilang 3, itu terhitung 1. Tidak terhitung 3. Karena tidak boleh orang talak 1 kali langsung 3. Karena Allah berfirman, at-thalaqu marratan. Talak itu 2 kali. Bertahap. Jangan langsung 3, kamu akan menyesal. Jangan karena marah, kamu langsung talak 3. Enggak, 2 kali dulu. Setelah 2 kali, kan ada masing-masing punya waktu ini. Kamu bisa berpikir 3 kali haid. Jangan sampai kamu sekarang, ya karena haid istrimu, jengkel, akhirnya langsung talak. Ngapa ini perempuan haid terus? Iya. Nah, perempuan di mana kita mau cari tidak haid, kasihan. Di surga itu orang tidak haid. Atau nanti istri kita sudah menopauskan, tidak haid lagi itu. Iya. Itu namanya seorang suami harus paham namanya awarid atau ba'iyah. Ya, harus paham hal-hal yang datang kepada perempuan secara tabiat. Dia tidak bisa tahan itu. Dan itu kita harus berbahagia sebenarnya kalau istri haid. Karena dia adalah perempuan yang sehat. Kalau dia haid berarti itu tanda dia sehat. Tanda dia sehat. Tapi ini masalahnya bukan masalah haid, adalah masalah talak. Kalau kita talak saat haid tidak masalah. Talak saat suci, setelah suci dari haid dan kita tidak berhubungan badan dengannya, tidak masalah. Tidak masalah. Iya, ini tidak masalah. Cuman masalahnya tadi langsung talak 3, tidak. Pelan-pelan. Allah telah tegaskan talak itu 2 kali. Talak sekali dulu kalau memang supaya ada kita berpikir. Makanya ditalak sekali itu istri tidak boleh diusir dari rumah. Dia tetap di rumah, tetap wajib kita nafkahi. Dia tetap melayani kita dari sisi masak, bersihkan rumah. Sebagian orang kalau berkelahi talak 1 langsung pergi. Nah, itu masalah. Itu menjadikan suaminya nanti tambah jengkel, akhirnya nanti talak 3 jadinya setelahnya. Padahal syariatnya adalah walaupun berkelahi tak bagaimana dan suami telah talak tapi baru talak pertama, tetap di rumah. Sebetulnya nanti dia sadar. Ya. Pulang kerja, dia tiba-tiba sudah ada nasi, tetap ada. Di meja, tetap ada yang masak. Misalnya dia berpikir, wah gimana ini kalau dia pergi. Akhirnya dia peluk istrinya, minta maaf, berhubungan badan, batal. Makanya disyariatkan tinggal, jangan langsung pergi. Jangan langsung pergi. Dan talak bertahap. Setelah nanti talak 2, baru kata Allah, ya,
setelahnya lanjut talak 3, maka kita 2 pilihan. Tahan dengan baik atau lepas dengan baik. Iya, tahan dengan baik artinya kita tidak jadi talak. Karena kita masih bisa rujuk ini tanpa akad ulang. Di talak 2. Iya, tahan dengan baik kalau memang masih suka. Atau lepas juga dengan baik. Kalau memang sudah tidak memungkinkan, ini kita sudah berusaha keras. Sudah menasehatinya. Bahkan sudah pernah memukulnya, sudah pisah ranjang, tapi masih tetap begitu. Ya, kayaknya kita tidak mungkin untuk disatukan pikiran, pemahaman, pendapat, maka lepas dengan baik. Lepas dengan baik. Wallahualam, itu dari cara yang disebutkan di Quran. Tidak boleh kita langsung jatuhkan talak 3. Di sini ada pertanyaan berikutnya, bolehkah seorang wanita memberikan sesuatu berupa makanan atau barang kepada teman laki-laki dengan niat untuk tanda terima kasih karena banyak membantu? Iya, masalah. Kita tanda terima kasih, tapi laki-lakinya itu sudah jatuh dari lantai 10. Iya. Itu harus bahaya. Iya. Laki-laki itu paling lemah terhadap perempuan. Walaupun dia orang alim, syekh sekalipun. Dia paling lemah terhadap yang namanya perempuan. Bisa berubah fatwa ini kalau perempuan tanya. Iya. Ini bahayanya. Apalagi dia sudah kenalkan diri, Ustaz saya ini janda, selesai masalah. Iya, itu cobaan besar. Iya, makanya alhamdulillah saya punya asisten, kalau ada nama perempuan masuk bertanya langsung dia blokir. Saya kadang heran, kenapa banyak sekali terblokir ini nomor, saya tidak pernah blokir. Ternyata ada asisten di rumah. Ya, karena bahaya itu perempuan memang kalau bertanya. Iya, ada menteri dalam negeri ya, yang blokir. Kemudian bahaya itu, bahaya. Iya, kalau bertanya di umum begini kan enak. Tidak mungkin saya belok-belok. Banyak mata ini yang lihat kan begitu. Tapi kalau WA japri itu kan tidak aman. Tidak aman. Makanya hati-hati. Walaupun ustadz itu adalah ustadz besar, jangan japri bertanya. Bahaya. Ustadz juga manusia. Apalagi mulai makin curhat bermasalah dengan somita. Itu masalah. Apalagi kita ini. Kita sudah bukan lagi bertanya, kasih hadiah. Jangan. Tidak diperbolehkan. Jangan membuka pintu itu. Kalau memang kita suka, cari saja temannya atau pergi ke sana, ke orang tuanya. Pak, Bu, saya suka Anata. Siapa tahu suka juga sama saya. Suruh datang ke rumah. Melamar. Begitu saja, nggak usah kasih-kasih hadiah. Apa yang kita mau dari hadiah itu? Kan begitu. Ada sesuatu dalam hati kita itu. Itu bermasalah. Iya, karena kalau tidak ada sesuatu, kenapa kita kasih? Iya. Jadi jangan dibuka ini pintu. Nabi saja ketika mau melamar istrinya, dia utus orang. Tidak langsung. Tidak ada Nabi langsung menikah. Dia utus orang. Padahal Nabi itu bisa menikah dengan hibah. Maksudnya perempuan datang kepadanya, tawarkan diri. Langsung kalau Nabi suka, terima, jadi. Itu kekhususan Nabi. Tapi Nabi untuk menuntunkan umatnya bahwa kita harus jaga diri dari yang namanya perempuan. Iya, saat Nabi mau menikah dengan Maimunah, dia utus Abu Rafi. Padahal bisa sekali Nabi pergi ke sana bilang saya mau menikah dengan kamu. Tapi dia utus Abu Rafi. Ketika dia mau menikahi Saudah, dia utus Khawlah. Ketika dia mau menikahi Aisyah, padahal sahabat baiknya itu Abu Bakar. Teman baiknya. Abu Bakar, teman baiknya Nabi. Kan bisa saja dia bilang, Bakar, saya mau anakmu. Apa susahnya kan begitu? Tapi dia utus Khawlah bintu Hakim. Coba kamu sebutkan saya di sana. Dia juga tidak seperti kita tele-tele kamu itu pastikan diterima ini. Enggak, Nabi ya
bilang, coba sebutkan saya di sana. Ya baru utusannya pergi. Dia sebutkan bahwa Muhammad Rasulullah ingin melamar putrimu. Kebetulan waktu itu tidak ada Abu Bakar. Istrinya Abu Bakar bilang, tunggu bapaknya datang. Tidak juga langsung bilang, ini namanya cara. Padahal ini kan Rasulullah ini yang melamar anaknya. Dia tidak bilang, weh mantap itu, saya terima itu langsung. Tidak, dia bilang, tunggu dulu bapaknya. Kebetulan Abu Bakar lagi di luar. Tunggu dulu Abu Bakar datang. Itu bentuk pengajaran namanya. Bahwa kita itu tidak boleh. Iya, langsung karena kita tahu itu orang baik. Mungkin berjasa sekali sama kita. Langsung, mau jadi suami istri tak. Langsung kita bilang begitu. Jangan, tidak boleh dibuka itu. Demikian ikhwan juga begitu, sama. Kalau ada yang disuka, jangan langsung kita japri itu orang. Biar toh maki janda. Iya, biar toh itu orang janda. Jangan langsung dijapri. Utus orang. Utus istri tak. Tak bangkai semua. Utus istri tak ke sana. Kalau memang kita memang sudah bisa dua ya. Utus istri tak. Bilang maki baik-baik sayang. Ada janda itu saya suka di sana. Ke sana mi dulu lamar ki. Ya, utus mi. Nah bilang di atas siapa mau. Iya kan begitu. Pokoknya jangan kita yang langsung. Jangan kita yang langsung utus orang. Jangan dibuka itu pintu. Karena memang ini syariat tutup itu pintu. Tutup itu pintu kita langsung dengan ke perempuan. Atau perempuan langsung ke kita. Memang ditutup. Nabi kalau menerima juga pertanyaan di umum. Kalau perempuan datang ada sahabat mereka bertanya. Datang di antri ada sahabat. Ada penjaga pintu. Jadi mereka Nabi saja tidak pernah berduaan. Iya. Tidak pernah berduaan. Jadi kita tidak boleh bermudahan dalam hal itu. Tidak dibolehkan bermudahan. Wallahualam. Sini ada pertanyaan berikutnya. Saya sedang mengikuti pelajaran tajwid dan bahasa Arab. Tetapi di samping itu terkadang saya lelah dalam pekerjaan rumah saya dan mengurus anak dan lanjut belajar. Sehingga seringkali saya lelah jika menunaikan hak suami saya. Tetapi di sisi lain saya bertekad bisa mempelajari dua pelajaran tersebut. Agar bisa mengajar anak-anak saya. Kalau membuat kita tidak melayani hak suami, jangan lakukan. Ya, atau ambil jam pelajaran yang tidak membuat kita lelah. Sekali sepekan, tidak masalah. Perempuan di masa Nabi meminta sekali sepekan. Yang mereka datang kepada Nabi. Tolong tentukan untuk kami 1 kali. Karena para laki-laki sudah banyak. Sekali saja, karena perempuan juga tidak bisa dikasih belajar yang melelahkan setiap hari. Kan dia ada hak suaminya. Ada hak suaminya. Jangan sampai nanti dia menolak ajakan suaminya gara-gara alasan capek ke taklim. Tidak boleh. Taklim itu adalah hal yang sunnah, bagus. Dianjurkan. Tapi melayani suami wajib. Melayani suami wajib. Jadi kalau ada hal-hal yang membuat kita tidak bisa melayani suami, tinggalkan. Tinggalkan. Iya. Cari tentunya hari-hari yang lain yang membuat kita tidak capek untuk melayani suami. Kemudian pertanyaan berikutnya, sudah adzan? Sudah adzan di luar? Kita adzan dulu baru lanjut sini. Kita lanjut lagi di sini dengan pertanyaan berikutnya. Apa hukum mencukur rambut halus bagi perempuan yang tumbuh di atas alit atau jidat? Iya, jika itu memang bukan bagian dari alis, boleh. Karena yang dia tidak boleh adalah mencukur alis. Adapun itu bukan bagian dari alisnya, itu sudah dari luar daripada kewajaran. Ya, dia adalah orang yang subur bulu-bulunya, sudah di luar daripada alis secara umum. Maka dibolehkan baginya. Dibolehkan
baginya. Iya. Kemudian pertanyaan berikutnya sini, sikap seorang Muslim dalam menghadapi cobaan. Ya, sikap paling bagus adalah tentunya bersabar. Tidak ada yang lebih bagus daripada itu. Kata Nabi dalam hadits Abu Hurairah, "Waman yatasabbar yusabbirhullah. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa usa' minas sabr." Siapa yang berusaha untuk bersabar, maka Allah akan menyabarkannya. Tapi harus ada usaha dulu. Datang ujian, cobaan, berusaha untuk bersabar. Seperti yang Nabi lakukan, Nabi katakan, innamas sabru inda sadamatil ula. Kesabaran itu di goncangan awal. Kesabaran itu di goncangan pertama. Saat pertama itu ujian datang, harus berusaha untuk sabar. Kalau kita berusaha untuk sabar, jawabannya yusabbirhullah. Maka Allah akan menjadikannya sebagai orang yang bersabar. Setelahnya, tidaklah seorang diberikan pemberian yang lebih baik dan lebih luas daripada yang namanya sabar. Jadi, yang terbaik adalah sabar. Itu satu-satunya. Iya. Tapi bagaimana caranya supaya bersabar? Ini lagi lain. Cara untuk bersabar adalah tentunya ikhlas terhadap takdir. Dia harus yakin ini bukan baru terjadi diatur sekarang. Ini sudah ditentukan sebelum dia lahir. Itu harus dia yakini itu. Bukan karena masa, bukan karena hujan, angin, panas, orang, bukan. Ini memang sudah ditakdirkan untuknya akan terjadi sebelum dia keluar ke bumi ini. Waktu dia berusia 3 kali 40 hari itu ditulis untuknya. Ditulis untuknya. Iya, bahkan ditulis apakah dia orang yang kaya, orang miskin, orang yang akan bahagia atau sengsara. Ditulis. Iya, ditulis untuknya. Itu cara bersabarnya, ini sudah bagian dari takdir. Ini adalah bagian dari takdir. Wallahu a'lam. Kemudian di sini ada pertanyaan bagaimana kiat merubah sikap kasar menjadi lembut. Ada hadis dari Nabi, al-hilmu bitahallum. Bersikap lembut itu bisa didapatkan dengan tahallum, melatih supaya lembut. Ini hadis Nabi. Al-hilm bitahallum. Seperti al-ilm bitta'allum. Sama itu. Ilmu itu dengan belajar. Kan begitu? Kita tidak bisa dapat ilmu kecuali kita apa? Belajar. Kita tidak bisa bersifat halus, lembut, kecuali kita berusaha dan belajar untuk halus, lembut. Kita tidak pasrah. Saya ini kan orang timur, memang kasar. Nah, itu namanya pasrah. Kita tidak mau belajar. Kita tidak mau belajar. Pokoknya kata Nabi, sifat santun, sifat lembut, sifat halus dengan belajar. Dengan belajar. Itu yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara tayamum dan sholat di pesawat? Jika pesawat tersebut tidak memiliki ruang untuk sholat sambil berdiri. Cara bertayamumnya seperti yang Nabi katakan. Cukup kamu tepukan bagian permukaan bumi. Permukaan bumi apa saja yang ada di permukaan bumi. Di pesawat ya kursinya. Di permukaan apa yang ada di atas permukaan. Kita tepuk. Kemudian kita usap wajah dan kedua tangan. Telapak tangan dan punggungnya. Wajah dan telapak tangan serta punggungnya. Kita kalau tidak ada debu berarti langsung usap wajah, kemudian usap telapak tangan bagian dalam dan bagian luarnya. Kalau ada debu ada syariat untuk meniupnya dalam hadits Bukhari. Kalau ada debunya, kalau kita tepuk tanah, maka kita meniupnya dulu, baru kita usap wajah dan telapak tangan, bagian dalam dan bagian luarnya, punggung dan telapaknya.
Iya, punggung dan telapaknya. Adapun sholatnya, kita sholat sesuai dengan yang kita mampu. Kalau tidak bisa berdiri, maka kita duduk. Kita tidak bisa menghadap kiblat, maka kita sholat sesuai dengan keadaan. Fattakullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Apakah bersuara tinggi dan melawan suami bentuk dari akhlak yang buruk seorang istri? Apakah juga demikian akan mempengaruhi rezeki suami dalam rumah tangga? Kalau suara tinggi tidak ya. Maksudnya kalau suara tinggi memang orangnya jauh haroh. Dari dulu begitu ada orang namanya suaranya itu tinggi. Suaranya tinggi. Tapi bisa dia lembutkan kalau dia latih, kan sudah tadi kita katakan. Kita katakan biar tinggi bagaimanapun selalu suaranya. Tapi kalau dia mau belajar, mau latih supaya suaranya lembut, insya Allah bisa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Itu hanya merubah kebiasaan. Hanya merubah kebiasaan. Tapi kalau dia memang sudah seperti itu tidak masuk dalam akhlak yang buruk. Karena memang sudah begitu. Adapun ini ada kata dan melawan suami. Ini tentunya akhlak yang buruk. Istri tidak boleh melawan suaminya selama bukan maksiat. Iya, selama bukan maksiat, maka istri tidak boleh melawan suaminya. Karena dia itu seperti tawanannya suami ketika sudah akad. Ketika dia sudah akad, maka dia tawanannya suami. Iya. Dia wajib taat kepada suami selama bukan maksiat. Selama bukan maksiat. Iya. Jadi kalau dia melawan, tentunya itu akhlak yang buruk. Iya. Apakah juga demikian akan mempengaruhi rezeki suami dan rumah tangga? Tentunya bisa saja. Karena perubahan sikap yang bernilai dosa itu akan merubah. Akan merubah. Sebagian salaf kalau dia lihat tingkah laku hewannya, hewan tunggangannya berbeda, maka dia beristighfar. Itu karena dosa yang dia lakukan. Sebabnya. Juga termasuk tentunya rezeki. Ya, adalah sebab tertahannya adalah karena adanya dosa. Adanya dosa. Iya, makanya di Nabi Nuh, di Quran dikatakan oleh Allah ucapan Nabi Nuh kepada kaumnya. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Saya katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian. Sungguhnya dia Allah Maha Pengampun. Yursilis sama'a alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banin. Kalau kalian beristighfar, maka Allah akan menurunkan dari langit hujan dan Allah akan menghamparkan untuk kalian harta dan anak keturunan. Bayangkan, dibukakan harta, anak keturunan karena istighfarnya. Berarti dari sinilah bisa dipahami tertahannya hujan, tertahannya harta, rezeki, tertahannya anak, itu bisa jadi karena dosa yang kita lakukan. Wallahu alam. Ustadz, apakah kita masih mendapat pahala pada amal soleh yang telah kita pakai bertawasul? Masih tentunya. Iya, itu kan hanya kita menjadikannya sebagai tawasul, bukan membatalkan pahala dari amalan itu. Wallahu alam. Ustadz, ini pertanyaan terakhir. Ustadz, dulu ana banyak menyakiti orang dan ana ingin meminta maaf, tapi ana tidak tahu orangnya di mana. Sekarang di mana sekarang karena sudah lama. Apakah ada amalan yang lebih bisa menebus dosa ana terhadap mereka? Apakah harus menghapus? Oh, ini lain lagi ya, sambungannya ini. Untuk yang pertama, banyak saja melakukan kebaikan. Kalau kita sudah tidak tahu orangnya, banyak saja melakukan kebaikan. Karena nanti orang yang kita dolimi ini akan datang kepada kita. Melakukan kisos. Kalau kita punya kebaikan, maka dia akan ambil kebaikan kita. Sehingga kita tidak rugi kalau banyak kebaikan yang kita lakukan. Kalau banyak kebaikan yang kita
lakukan. Jadi lakukan saja banyak kebaikan di saat kita sudah dapatkan hidayah. Sehingga nanti itu tadi, kalau memang orang itu nanti menagih kisos dengan kita, maka amalan kita yang kita kasih kepada dia, itu tentunya kita masih tersisa. Dengan banyaknya kebaikan yang kita lakukan. Kemudian pertanyaan ini terakhir, sambungan, ternyata kertas ini ada 2. Apakah harus menghapus tato gambar makhluk bernyawa? Tergantung. Kalau itu akan membahayakan badannya, kalau dihapus, maka cukup bertobat saja, tidak perlu dihapus. Tapi kalau tidak membahayakan badannya tetap aman, kalau dihapus, maka hapus. Maka dia menghapusnya. Jadi kembali ke doror yang timbul kalau dihapus. Kalau ada doror, maka tidak perlu dihapus. Cukup bertobat. Kalau tidak ada doror, maka dihapus. Itu adalah bukti dari tobatnya. Itu adalah bentuk bukti dari tobatnya. Wallahualam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.